teman-teman traveler, ketemu lagi dengan saya kembali menyapa kalian ya, The Legend of the True Backpacker from Manado. I'm John Dijun yang siap membagikan konten bermanfaat, dan ini sangat bermanfaat untuk kalian para traveler berbudget ya, lebih khusus untuk traveler pemula yang akan memulai program liburan backpackernya setelah pandemi COVID-19 berakhir. Nah teman-teman, dalam konten kali ini saya akan membagikan tips bermanfaat kepada teman-teman semua para traveler, khususnya lebih khusus para backpacker, untuk melakukan perjalanan ketika pandemi global COVID-19 berakhir. Dan saya akan membaginya dalam 8 tips. Let's check it out. Yang pertama, tips yang pertama yaitu teman-teman, kita harus mengetahui tentang pengumuman resmi dari pemerintah. Nah, teman-teman traveler, sebelum kita memulaikan perjalanan setelah masa pandemi berakhir, kita harus mengetahui informasi resmi dari pemerintah ya, apakah dari Instagramnya Bapak Presiden Jokowi atau dari Satuan Gugusan COVID-19 yang resmi, entahkah dari berita atau dari media sosial. Yang pasti kita harus mengetahui pernyataan resmi sehingga kita bisa mengetahui untuk kota atau negara tujuan kita yang akan kita lakukan traveling backpacker itu apakah aman dikunjungi atau tidak, kemudian apakah pandemi di situ sudah berakhir atau tidak, dan apakah pemerintah kita menyetujui untuk atau mengizinkan untuk kita kunjungi tempat negara tersebut atau tidak. Selanjutnya teman-teman, tips yang kedua yaitu rajin cek kondisi kesehatan tubuh kita. Nah teman-teman, sebagaimana kita tahu bersama bahwa untuk melakukan penerbangan kita harus rapid test ya, atau PCR test, bahkan ada yang swab test ya untuk ke Jakarta. Nah untuk teman-teman traveler nih, apalagi yang berbudget backpacker, otomatis kita memilih untuk melakukan rapid test. Bagaimana agar supaya kita tidak mengacaukan schedule perjalanan kita, maka kita harus selalu sering mengecek kondisi tubuh kita, entahkah itu suhu tubuh kita atau kondisi badan kita bagian dalam maupun bagian luar, sehingga ketika kita melakukan rapid test tidak akan reaktif karena kita tentunya tetap sehat. Dan untuk tiket hotel dan tiket pesawat yang kita beli tidak rugi karena kita tetap akan jadi untuk melakukan liburan backpacker. Selanjutnya teman-teman traveler, kita harus melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Teman-teman traveler, seingat saya sih, untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat ini kita harus melengkapi dokumen. Pertama, izin perjalanan ke daerah, kemudian izin memasuki daerah, izin keluar masuk daerah, surat kesehatan dari dokter, dan lain sebagainya. Dan dokumen tersebut harus kita lengkapi ya teman-teman. Bagaimana cara kita melengkapi dokumen tersebut? Kita harus mempelajari dulu syarat dan kondisi maskapai apa yang akan kita naik. Karena seperti contoh, syarat dan kondisi untuk Lion Air berbeda dengan Citylink, Garuda berbeda dengan pesawat Batik Air, dan seperti itu. Nah teman-teman traveler, untuk tips yang keempat yaitu kita harus membawa barang-barang penting ini sebelum kita melakukan perjalanan ya. Persiapannya yaitu masker. Nah teman-teman traveler, masker harus 3 layer ya, agar supaya kita tidak terkena duplet dari carrier. Selanjutnya teman-teman traveler, hand sanitizer. Nah teman-teman, hand sanitizer ini sangat berguna ketika kita dijauhkan, ketika kita jauh dari tempat cuci tangan ya. Dan hand sanitizer ini kita bisa pakai kapan saja, ketika kita berada di mana saja, sehingga bawaannya praktis ya, dan itu akan membersihkan 100% untuk virus dan bakteri. Nah teman-teman, barang penting berikutnya yaitu glove atau sarung tangan yang terbuat dari karet. Nah ini bisa dipakai sekali pakai ya, atau kalau yang mau hemat sih bisa dicuci lagi. Namun fungsinya adalah mencegah kita untuk berkontak langsung dengan objek-objek yang mungkin dicurigai mengandung virus atau bakteri yang akan membuat kita sakit selama kita melakukan perjalanan ya teman-teman. Nah barang yang penting yang terakhir yaitu tusuk gigi. Kenapa tusuk gigi? Teman-teman, tusuk gigi ternyata dipercaya berguna untuk menjaga agar supaya jari-jari jemari kita ini tidak menyentuh langsung objek seperti tombol lift atau tombol-tombol lainnya yang akan kita pergunakan ketika kita ada di ruang publik, sehingga kita dijauhkan dari bakteri atau virus yang menempel pada objek tersebut. Nah,
Tips yang selanjutnya yaitu mematuhi protokol kesehatan dan keamanan selama kita melakukan perjalanan menuju negara atau tempat tujuan ketika kita melakukan liburan dalam program backpacker. Teman-teman traveler, protokol kesehatan itu bisa saya uraikan dengan singkat sebagai berikut ya. Pertama, rajinlah cuci tangan. Nah, dimanapun kita berada dan kapanpun kita ada, kita harus rajin cuci tangan ya teman-teman. Karena kita tidak tahu kan kapan terakhir kita menyentuh benda atau objek yang dicurigai mengandung virus atau bakteri. Sehingga melalui rajinnya kita cuci tangan itu akan menghempaskan kita dari segala virus dan bakteri, akan membuat kita sakit selama kita melakukan perjalanan liburan. Selanjutnya teman-teman, social distance. Nah, teman-teman traveler, social distance ini adalah merupakan anjuran dari World Health Organization ya, atau WHO bersama pemerintah Indonesia. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam bentuk social distance atau jarak sosial, menjaga jarak, kita harus memberikan ruang jarak antara kita dan teman traveler lainnya, yaitu sekurang-kurangnya 1,5 meter sampai dengan 2 meter, sehingga ketika dia bersin atau dia batuk, dropletnya tidak terkena kita secara langsung karena kita berjauhan. Kemudian teman-teman traveler, cegah kita untuk berjabat tangan. Ya, walaupun teman-teman ini merupakan budaya Indonesia sih, namun kita berusaha untuk kita tidak terlalu sering berjabat tangan ya. Kita pakai gaya seperti ini aja udah kita memberikan rasa sopan sebagai budaya Indonesia, sehingga kontak kita dengan orang lain berkurang. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita juga harus memberikan hormat kepada mereka. Oke, teman-teman traveler. Selanjutnya teman-teman traveler, kita harus memulai liburan kita untuk tempat liburan yang dekat dengan rumah. Teman-teman, mungkin kita sibuk mencari liburan ke negara tujuan baru atau ke tempat domestik yang baru yang belum kita kunjungi, namun kita melupakan bahwa Tuhan juga menyediakan pesona-pesona yang indah melalui tempat-tempat wisata yang ada di sekitar rumah. Mungkin kita belum pernah pergi. Nah, ketika pandemi ini berakhir, gimana kalau kita pilih tempat liburan yang dekat dengan rumah, agar supaya ketika terjadi resiko kesehatan, kita kan bisa berhubungan dengan keluarga kita lebih cepat dari sebelumnya ya kan teman-teman. Selanjutnya teman-teman, tips yang ketujuh yaitu memilih pemesanan tiket pesawat dan voucher hotel yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu dengan tidak ada biaya pembatalan. Nah, teman-teman traveler, setelah pandemi ini berakhir, kita tetap harus waspada ya untuk pemesanan tiket hotel maupun tiket pesawat, sehingga ketika pandemi ini booming kembali, namun kita berdoa ya untuk tidak booming kembali karena itu sangat-sangat merepotkan. Kita tetap harus melihat walaupun force major ya teman-teman, ketika kita melakukan pembatalan tiket pesawat dan hotel, tidak ada biaya untuk pengembalian dananya, atau sebaiknya sih kita reschedule aja ya, agar supaya kan kita bisa menunggu UMKM-nya pariwisata Indonesia. Gimana? Selanjutnya teman-teman traveler, transaksi digital. Tips yang terakhir yaitu kita harus melakukan transaksi digital agar supaya kita mengurangi penggunaan cash, karena diyakini oleh beberapa ahli bahwa virus COVID-19 juga dibawa oleh karena pertukaran uang dalam bentuk tunai dalam masyarakat begitu besar. Uang kan itu kotor kan teman-teman, sehingga virus atau bakteri juga bisa menempel. Bagaimana cara kita menghindarinya? Kita kurangilah melakukan transaksi online. Kita mengurangi transaksi tunai, kita berpindah ke transaksi digital dalam bentuk internet banking dan mobile banking. Bahkan juga melakukan online payment seperti Link Aja, OVO Payment, GrabPay atau dan lain sebagainya teman-teman, sehingga selain juga memudahkan kita melakukan transaksi, kita juga tidak perlu membawa uang cash yang terlalu banyak. Namun apa yang akan terjadi ya kalau kita pergi ke luar negeri, kan kita juga harus bawa uang tunai. Nah teman-teman, untuk ke luar negeri uang valuta asing itu kita perlukan untuk waktu-waktu yang terbatas saja, seperti berbelanja di pasar tradisional yang tidak menggunakan mesin. Kan menurut saya sih untuk pengalaman saya ke luar negeri, banyak kok tempat-tempat kunjungan yang menyediakan pembelian online. Jadi kurangi ya kita melakukan transaksi buy tunai, namun kita sering-seringlah mulai dari sekarang untuk melakukan transaksi buy online atau transaksi digital.
Nah, teman-teman traveler, bagaimana untuk 8 tips saya mempersiapkan liburan kita atau program backpacker kita ketika pandemi global COVID-19 ini berakhir? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah siapkah kita untuk melakukan program traveling backpacker lagi di masa yang akan datang? Kita bersiap-siap dengan hati-hati ya. Tetap jaga kesehatan, stay home, keep healthy. Bye, salam traveling, happy backpacker.